warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Rafita dengan NIM 23028. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas modul praktikum 7 Darkom itu tentang konfigurasi pengalamatan IP Vinam. Jadi di sini udah ada uji konektivitas, kita langsung saja ke bagian latihan 1. Nah, di latihan 1 di sini ada sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Di sini saya sudah membuat kebutuhan apa aja yang dibutuh pada perangkat ini. Terus langsung saja kita kabelkan menggunakan kabel straight dari PCA fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 06. Dari bit 1 itu 05 ke gigabit 1. Dari router 1 ke ISP itu ke giga 00. Terus dari SP ke eksternal itu pakai gigabit 01. Nah, di sini saya sudah melakukan pengkabelan pada perangkat. Untuk langkah kedua yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Jadi di sini kita masuk ke bagian switch, ICLI. Kita enter, kita enable dulu, terus config terminal. Nah, ini kita kopikan saja untuk perintahnya. Kita paste, enter, terus kita end-kan, terus di reload. Ini yes. Ini kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga di sini konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel penyelamatan. Oke, jadi di sini melakukan konfigurasi pada PCA terlebih dahulu. PCA ke desktop, terus ke IP configuration. Nah, untuk IP address-nya itu di bagian ini 192, 168, 110. Untuk default gateway-nya itu yang di R1, 92, 168, itu titik 1. Terus untuk IP Vinam-nya itu ini kita kopikan saja. Nah, ini untuk IP Vinam-nya. Untuk private-nya itu 64. Terus untuk link local address-nya itu ini. Jadi error. Yang udah selesai, kita close. Oke, jadi sini kita coba ketik manual aja. 201 D8 terus grafiknya tuh 64. Coba kita close. Nah, berhasil. Untuk langkah kedua yaitu masukkan IP-nya di eksternal. Ini masuk ke desktop, IP configuration. Untuk IP4-nya itu ini. Ini. Nah, jadi ini jadi 24. Terus lanjut ke default gateway-nya. Untuk default gateway-nya itu ini kita copy dulu. Untuk IP Vinam-nya itu ini. Grafiknya itu 64. Terus untuk link lokalnya itu
Terus kayaknya ini emang harus diketik manual. Pak, ini 4, udah berhasil. Oke, untuk langkah keempat yaitu konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan. Nah, ini untuk konfigurasinya udah dicantumin, jadi kita masuk ke R1. Kita klik no. Ini kita enable dulu config terminal, terus ini kita copy. Paste. Nah, udah selesai. Untuk yang kedua itu di bagian ISP. Caranya itu sama. Kita mau enable config terminal, di sini kita copy. Kita lanjut ke ini. Udah selesai. Terus kita masuk ke yang di bagian switch. Ini kita buka dulu. Kita enable dulu config terminal. Master. Ini udah selesai. Untuk langkah kelima itu konfigurasikan tabel API host pada komputer 1. Jadi untuk langkah kelima yaitu kita masuk ke bagian R1, kita copy link dulu. Ini kita kopikan saja di sini. Nah, udah selesai. Terus kita lanjut ke bagian kedua, yaitu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Pada langkah 1 di sini uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan VCA. Jadi di sini kita masuk ke VCA di command prompt. Terus kita coba melakukan perintah ping ini. Ini udah bisa. Terus kita coba ping yang ini. Di API Vinamnya. Ya, karena tadi pada ping ke IP Vinam pada PCI itu terjadi kesalahan. Itu dikarenakan tadi salah memasukkan IP Vinamnya di PCA. Nah, tadi di sini tuh yang masuk pada IP Vinam ini masuknya di IP Vinam punyanya eksternal. Jadi dia salah. Jadi mari kita coba lagi. Apakah benar? Kita coba ping. Nah, ini udah bisa. Nah, untuk sini ada sebuah tabel dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tab. Jadi di sini kita ping ke ini. Ya, diteruskan. Nah, untuk referensinya ini di sini tertera 3 ms dan untuk TTL-nya itu 128. Kita terus melakukan sync sampai ininya habis. Nah, sini referensinya itu 2 ms. Dan untuk TTL-nya itu 128. Untuk TTL-nya 225. Referensinya itu 0 ms. Ini sama
Terus menambahkan pin ke satu di IP pin 4-nya. Untuk rumah sedang tempat kita pin ulang. Ya, untuk TTL-nya itu 25 dan referensinya aku 0. Kami melakukan pin ke IPv6 pada S1. Sama 0, 25. Terus kita pin ke IPv4-nya router 1. Ini 0, 25. Kita melakukan pin ke IPv6 di router 1. Berhubung di sini ada info komen, untuk troubleshooting-nya kini sama kayak tadi, salah memasukkan IPv6-nya pada S1. Jadi kita masuk ke sini. Di sini ada kesalahan, ternyata invalid comment bukan request timeout. Karena di sini apa ini? Kurung bukannya ngikut. Jadi kita ping ulang. Sampai 2. Invalid comment. Salah-salah. Nah, benar. Ini 0. Oh, 0. Sini 2, 2. Ini kok. Ini. Terus kita lanjut ping ke IPv4-nya di ISP. Ada timeout, kita ping ulang. Untuk TTL-nya itu 254 dan 0 ms. Jadi kita lanjut ping ke IPv6-nya ISP. Untuk referensinya itu 0 ms dan TTL-nya itu 254. Lanjut kita ping ke ISP Giga 0 Gigabit 01. TTL-nya itu 254. Jadi lanjut, TTL-nya itu 254. Terus untuk referensinya itu 0 ms. Lanjut ke IPv6-nya. Kita ping di sini. Paste, enter. TTL-nya 254. Referensinya itu 0. Lanjut ke eksternal IPv4-nya kita ping. Lalu ada timeout, kita ping ulang. Untuk referensinya itu 0 ms dan untuk TTL-nya 1, 2, 6. Lanjut ke IPv6 pada eksternal.
pada server. Enter. Ini ms dan untuk TTL-nya itu 126. Nah, untuk langkah kedua yaitu gunakan perintah ping extend pada PCA. Perintah ping default yang dapat request dalam masing-masing 32 bit dan menunggu 4 detik. Oke, baik, pada PCA kita coba klik ping di sini. Ping. Kita coba ini. Ini. Password. Oh, ini kurang strip. Ini tertera 32 bit, benar. Dan ini tidak ada perintah. Oh, tidak ada request timeout. Oh, antara oke, jadi di sini kita coba putuskan dulu kabelnya. Nih. Bisa diambil. Ya. Tuh. Nah, set. Nah, di sini udah tertera destination host uncable karena kabelnya kita putuskan. Kalau kita sambungin lagi, maka dia akan muncul perintah. Nah, dia terhubung lagi. Terus, untuk yang keempat itu tekan Ctrl C untuk menghentikan Ctrl C. Nah, selesai. Untuk langkah kelima itu langkahnya apa teman-teman? Jadi di sini pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima. Jadi pesan error yang diterima itu adalah destination uncable. Copy ya. Copy. Di bawah di sini jawaban. Stop. Kita lanjut ke langkah yang ketiga itu uji konektivitas dari jaringan S1 menggunakan pada Cisco. Perintah ping juga dasar dengan Cisco dan atau ini perintah ping diuji menggunakan router S1 dan S1. Ping eksternal ke jaringan eksternal. Nah, berarti kita masuk ke S1. Kita enter, kita enable dulu. Terus kita masukkan perintah ping. Nih, kita copy aja. Nah, di sini sukses 100%. Terus kedua itu dalam melakukan ping eksternal tempat perjalanan yang menggunakan hostnya telah. Berarti di sini kita coba ping eksternal 4. Ping eksternal 4. Nah, di sini juga sukses juga. Terus ada pertanyaan IP address mana yang digunakan. Nah, pada IP address di sini yang digunakan adalah ini IP addressnya eksternal. Kita gunakan. Copy. Terus untuk langkah ketiga, ada lebih banyak opsi yang dilengkapi pada jika tipe ini anda akan klik menggunakan span. Berarti jadi untuk soal nomor 3 itu kita coba ping. Kita masukin protokol IP-nya IP6. Terus kita masukin IP6-nya. Kita enter. Nah,
Jadi di sini ini udah sukses 100%. Terus kita lanjut ke nomor 4 itu Anda dapat menggunakan suatu frame pink untuk mengamati kata dan pink ke. Jadi kita coba pink ini. Kita masukin target IP address-nya itu 226. 10.000. Pada soal di sini kalau kita memunculkan tanda seru berarti itu harusnya sudah sukses. Ini tandanya udah sukses. Terus kalau kita diubah ke kalau kita diskoneksikan kabel antara router DSP dan eksternal, maka dia akan memunculkan huruf U. Kita coba di sini disconnecting dulu. Nah, ini. Nah, itu di sana udah muncul U, berarti itu udah disconnect. Jadi kita sambungin lagi di sini apakah dia akan muncul tanda seru lagi. Nah, dia udah kesambung lagi. Ini tadi yang disconnect tandanya U. Terus untuk selanjutnya tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan. Jadi yang di sini udah berhasil, udah sukses. Untuk menghentikan ini kita Ctrl Shift 6. Nah, kelihatan Anda dapat ini untuk perintah ping ini itu bisa digunakan untuk melakukan perintah yang tadi itu ataupun yang ini. Kalian bisa mencoba menggunakan cara yang lebih singkat ataupun lebih panjang. Oke, lanjut. Nah, kalian bisa menggunakan perintah antara ini ataupun ini atau yang di atas tadi. Nah, kita skip, kita lanjut ke latihan yang ketiga itu menggunakan Trisha dan Trisha-root untuk uji jaringan. Langkah pertama di sini gunakan perintah Trisha dari PCA ke eksternal. Klik command prompt, klik reset. Kita coba dulu. Dari PCA, masuk ke command prompt. Kita masukin perintah ini. Nah, hasil tracer di atas mengintimidasi paket dari PCA adalah jalan PCA sadar. Nah, jadi di sini itu adalah rute dari PCA untuk sampai ke eksternal. Itu di sini dia itu dia ke R1 dulu, terus lanjut ke ISP, habis itu dia nyampe ke eksternal. Nah, untuk langkah kedua yaitu jelajah opsi tambahan perintah reset. Pada command prompt ketik reset dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Jadi kita coba. Gunakan opsi kita coba perintah yang ini. Jadi tadi pada tulisan yang pertama itu user tulisan target, jadi di situ dia menentukan target. Nah, untuk yang kedua itu ada typo di sini ukurannya tanda strip. Hanya di invert comment kita coba dulu. Reset ulang. Nah, di sini invert comment. Entah kenapa kok terjadi invert comment, jadi kita lanjut aja ke langkah ketiga. Itu deh. Sudah benar. Nah, oke, jadi kita lanjut saja ke langkah yang ketiga, yaitu gunakan perintah reset row dari router 1 ke eksternal. Jadi R1 kita ketik, masuk ke komen. Ah, yun apa, cok, cek lamanya. Oke, jadi pada langkah ketiga itu gunakan perintah reset row dari router 1 ke eksternal. Nah, ini kita udah masuk ke router 1, kita masukkan perintah ini. Kita copy, paste, kita enter. Nah, di sini sudah ada dua alamat IPv4 yang dimana pada R1 ini untuk menyampai ke eksternal dia harus melewati ISP dulu yang dimana ISP itu ini IPv4-nya dan baru dia bisa sampai ke eksternal sampai ke server. Terus untuk selanjutnya itu
kita coba riset ke IP Vinamnya. Nah, di sini sudah ada dua alamat IP Vinam, di mana dari R1 itu untuk sampai ke eksternal itu sama, dia harus melewati SP dulu, baru dia nyampe ke server. Nah, ini udah selesai, itu kita lanjut ke langkah keempat. Pada langkah keempat ini gunakan perintah treeserun dari switch 1 ke eksternal. Berarti kita masuk ke switch, pada switch 1 ketik reset atau rule harusnya tidak ditampilkan dalam hasil tulisan karena satu tabel hasil lokal tidak dikonfigurasi pada jadi di sini di switch 1 ketik reset hostname tidak ditampilkan dalam hasil tulisan karena suatu tabel hasil IP lokal tidak konfigurasi pada switch. Jadi di sini yang muncul untuk rutenya itu dari switch 1 bisa sampai ke server itu dia melewati hmm, nah, dia melewati SP dan lanjut ke server. Entah kenapa yang di R1 ini di sini tidak tercantum. Saya juga kurang tahu. Jadi kita lanjut riset ke IP Vinamnya. Nah, perintah opsi tambahan Anda dapat menggunakan atau cukup menggunakan enter setelah mengetik riset pada prompt untuk melakukan Latihan keempat ini troubleshoot terhadap topologi. Nah, di sini untuk IP Vinamnya itu belum terkonfigurasi, dia itu lewat kemana aja. Berarti stop. Nah, jadi kita ini masuk ke troubleshoot-nya. Jadi untuk langkah pertama itu copy dan paste dulu. Berarti kita masuk ke ISP. Kita enable dulu. Masuk ke config terminal. Terus kita masukin ini. Oke, di sini. Nah, udah. Untuk langkah kedua, dari jaringan router satu gunakan ping address atau reset untuk mantap yang atau gunakan perintah ping yang ping. Kalau PCA mencapai di nya tapi sebenarnya bicara ini. Ya, oke. Jadi di sini kita akan mencoba ping satu-satu. Ping. Hmm, 4. Salah. Oke, jadi di sini kita akan coba ngeping dari tiap-tiap tiap ini 192, 168, 12. Nah, di sini kita bisa melakukan ping berhasil. Jadi kita lanjut ke ping ke yang router satu. 192, 181. Nah, di sini sukses berhasil lanjut kita ping ke ISP.
168. Nah, pada ISP juga kita bisa melakukan pin, berarti dia itu berhasil, kita lanjut pin ke server. Hmm, 209, 209, 209, 165, 225, 165, 200, 255. Nah, pada saat kita melakukan ping dari PCA ke eksternal di sini uh, ada destination base host untravel. Berarti di sini kita tidak bisa melakukan ping ke eksternal. Kenapa bisa seperti itu? Bisa melakukan ping setiap host dan jaringan eksternal ke eksternal. Pertama, namanya di ya. Sudah. Jadi bisa mencapai TSP berdasarkan pada hasil ping yang sudah bersih atau WSP mulai adalah dengan jaringan saya tidak dapat mencapai interface yang satu-satu atau yang sebenarnya yang langsung tersebut belum bisa mencapai dapat mencapai resource tidak eksternal atau di baik ya. Yang ketiga ini gunakan perintah SHA untuk mematuhi running configuration dan filter ISP. Aku dari yang salah kami sama bawah yang adalah A, tetapi teman-teman suatu itu yang salah. Jadi kita ini masuk ke ISP. Jadi di sini gunakan perintah show run. Nah, jadi di sini kita masuk ke show run. Kita enter dulu show run. Kita enter. Nah, terus dan gunakan perintah show IP interface break untuk mengindikasikan bahwa interface jaringan satu adalah apa. Nah, kita coba gunakan perintah ini. Nah, di sini pada gigabit Ethernet 01 itu dia semuanya udah up. Untuk yang keempat itu adalah batukan persoalan yang ditemukan. Di sini ada, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP yang salah. Berarti kita cek ISP-nya, berarti di sini ada konfigurasi satu IP itu yang salah. Kita cek di sini ISP. Nah, kita cek di sini bagian untuk IP address-nya itu 4101.555.555 benar. Dan untuk IPv6-nya itu 1 DBB angkat 164 link lokalnya FE 80 satu. Nah, untuk gigabit untuk interface G00 ini udah benar. Terus kita cek ke yang G001 IP address-nya 192 200 192 200 165 255. Oke. Jadi di sini pada IP address-nya itu di Giga Internet 001 itu salah, yang seharusnya IP address-nya itu adalah 209.165 200.255, tapi di sini 192.168.8.1. Dan untuk subnet masknya juga salah, yang harusnya di sini tuh 224 tapi di sini 0. Jadi itu yang salah yang pertama. Kita cek lagi untuk IPv6-nya. Untuk IPv6-nya itu 201.38 200. Nah, di IPv6 V6 di sini juga salah, yang harusnya ini 200 tapi di sini 201. Terus kita cek yang di lokal. Di lokal ini udah benar. Berarti yang salah pada konfigurasi tadi itu di bagian interface Gen001 di bagian IPv4 dan IPv6-nya. Jadi sekarang kita konfigurasi ulang. Ya udah selesai. Selanjutnya kita coba ping ke dari PCA ke server. Kita kopikan dulu alamat address IP-nya, IP address-nya. Nah, kita masuk ke PCA terus ke server.
Tapi harusnya di sini udah berhasil. Yang ini udah berhasil, berhubung ada request download, kita coba ping lagi. Nah, ini udah bisa ping dari PCA ke eksternal. Berarti semua konfigurasi ini udah berhasil dari PCA, switch, router, ISP, dan sampai ke eksternal. Nah, untuk yang ke ini, pastikan bahwa PCA ada melakukan ping reset, udah. Ping reset. Reset terus. Yang berhasil sekarang kelihatan di udah, jadi kita lanjut ke pertanyaan. Oke, sebelum ke pertanyaan di sini, kita coba dulu riset. Riset itu di mana ya? Di sini kita coba. Kita coba melakukan riset ke riset type comment. Jadi di sini kita coba riset dari jadi di sini udah tertera bahwasannya untuk dari PCI itu sampai ke eksternal, dia tuh harus dia tuh harus mengikuti jadi dari PCA bisa sampai ke eksternal itu dia harus melakukan rute dari dia harus melewati A1 dulu, di mana A1 ini IP address-nya, dan ini untuk yang ini adalah rute yang kedua itu harus melewati SP dulu, baru dia bisa sampai ke eksternal. Jadi kita lanjut ke pertanyaan. Untuk yang nomor satu di sini, apa yang dapat mencegah respon ping atau tracer terus dari mencapai perangkat perangkat asal di samping isu konektivitas network. Jadi di sini ini yang mendapat mencegah respon ping dan tracer itu karena itu adanya firewall dan konfigurasi yang salah, terus terdapat routing yang salah, dan ada konfigurasi NAT yang salah. Seperti itu. Coba. Mendapat dan konfigurasi yang yang kedua, di sini, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak dapat dari remote network, seperti IP address ini, pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping. Oke, jadi kita coba ping. Kita copy dulu ini. Kita masuk ke PCA, command prompt, kita ping. Nah, di sini pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping. Di sini yang ditampilkan pada perintah tersebut adalah request timeout. Jawaban. Request timeout. Di request timeout di sini karena yang kita ping itu tidak mendapat balasan karena IP address-nya itu tidak terkonfigurasi. Jadi yang selanjutnya, jika Anda melakukan ping satu alamat hash yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, yang harus kita cek itu adalah cek firewall-nya. Kenapa kok bisa melakukan ping, padahal itu tidak daftar? Karena kita tidak dapat balasan dari IP address tersebut, maka yang harus kita cek adalah firewall-nya.
Untuk yang ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi seperti dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Coba kita ping. Nah, pesan pesan apa yang ditampilkan oleh perintah tersebut? Pesan di sini yang ditampilkan adalah destination host unclear. Mengapa seperti itu? Kita telepon. Dan nah, destination host unclear. Apa yang diindikasi oleh pesan ini? Nah, dalam pesan yang tertera di sini itu uh, jadi pesan ditampilkan ini, pesan ini terindikasi bahwasannya IP yang kita ping ini IP yang kita ping ini tidak menemukan uh, jalur jalur apa yang kita tuju. Jadi ada pesan error ini refleksi bahwa sana pesan tidak menemukan jalur ke alamat yang dituju. Untuk yang nomor 4, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Jawab di sini. Nilai yang biasanya nilai yang tertera pada IPv4 pada host Windows adalah 128. Berapa nilai yang dilakukan pada tempat siswa? Dan untuk IPv4 pada Cisco adalah 225. Jadi nomor 5, berapa nilai dari IPv6 host limit yang diatur pada host Windows? Nilai dari IPv6 host 6 pada host Windows limit yaitu 128 dan berapa nilai Cisco dan nilai pada IPv6 host limit yang di set dalam perangkat Cisco adalah 64. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.